Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita kali ini adalah ejaan bahasa Indonesia. Ini adalah bagian ketiga dari pembahasan ejaan. Kemudian kata depan. Apakah kata depan itu? Ini adalah kata depan dikedari. Ini ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contohnya, di mana dia sekarang. Kain itu disimpan di lemari. Ini seringkali sebagian masyarakat salah dalam menuliskan kata depan. Misalnya disatukan penulisannya, padahal seharusnya dipisahkan. Dia terjun ke tengah kancah perjuangan, itu dipisah. Ke kantor dipisah, ke sana dipisah, dari pulau jelas dipisah. Kemudian partikel. Apa itu partikel? Partikel kahlah tah ditulis serangkai. Ini juga sudah diketahui. Bacalah, apakah, siapakah, apatah. Kemudian partikel pun ini dipisah. Misalnya apapun. Permasalahan yang muncul dia dapat mengatasinya dengan bijaksana. Ini pun dipisah. Jika kita hendak pulang tengah malam pun kendaraan masih tersedia. Jangankan 2 kali, 1 kali pun ini dipisah. Engkau belum pernah berkunjung ke rumahku. Ini 1 kali pun dipisah, punnya malam pun dipisah juga. Kemudian partikel pun yang merupakan unsur kata penghubung ditulis rangkai. Meskipun tulis rangkai, walaupun tulis rangkai, adapun, bagaimanapun tulis rangkai. Kata ganti per bisa berarti demi, tiap, atau mulai ditulis terpisah. Misalnya saja, mereka masuk ke dalam ruang rapat 1 per 1, artinya 1 demi 1. Harga kain itu Rp50.000 per meter, artinya tiap meter. Karyawan itu mendapat kenaikan gaji per 1 Januari, mulai 1 Januari. Ya. Kemudian singkatan dan akronim. Ini adalah aturan singkatan dan akronim. Singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan atau pangkat yang diikuti dengan tanda titik. Misalnya Abdul Haris Nasution, jika disingkat A.H. Nasution. Ini seringkali sebagian siswa di sekolah dasar salah ya dalam menulis singkatan namanya. Haji Hamid H. Hamid. Suman Hasibuan disingkat Suman HS. Kemudian ini penulisan singkatan untuk gelar. Untuk gelar ada aturan tersendiri yang dikeluarkan oleh kementerian dan bisa dijadikan sebagai rujukan. Singkatan yang terdiri atas huruf awal dari nama lembaga pemerintah dan keterangan lembaga pendidikan, badan atau organisasi, serta nama dokumen resmi ditulis kapital tanpa titik. Misalnya NKRI tanpa titik, kapital. UI, Universitas Indonesia. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, dan seterusnya. Kemudian ada pula singkatan yang seperti ini, tanpa tanda titik. Ini bukan nama diri juga, unsur nama diri. Perseroan terbatas, madrasah aliyah negeri, sekolah dasar. Kemudian ada singkatan yang terdiri atas 3 huruf yang diikuti tanda titik. Misalnya halaman disingkat HLM titik, dan lain-lain DLL titik, dan seterusnya. Jadi ada aturan-aturannya yang
ketika kita menulis seperti ini harus sesuai dengan aturan. Tetapi lebih baik dalam tulisan-tulisan formal atau resmi tidak digunakan singkatan, kecuali sudah dipanjangkan. Misalnya sekolah dasar ditulis panjangkan dulu, kemudian baru teks selanjutnya bisa disingkat. Kemudian ada singkatan yang terdiri atas 2 huruf. Penulisannya seperti ini, atas nama. Ini untuk surat menyurat. Dengan alamat untuk beliau, untuk perhatian, sampai dengan. Kemudian lambang kimia, singkatan satuan ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang tidak diikuti tanda titik. Seperti ini. Rupiah, kilogram. Kemudian ada akronim. Akronim adalah penyingkatan yang bentuknya seperti kata. Ini contoh akronim. Badan Informasi Geospasial, BIG, dibacanya BIG, atau BIN, Badan Intelijen Negara. LIPI, ini ditulis dengan huruf kapital semua. Kemudian ada singkatan yang ini adalah akronim nama diri, Bulog, Badan Urusan Logistik. Bappenas, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Kemudian ada akronim bukan nama diri, misalnya IPTEK. Ini karena bukan nama diri tidak usah kapital. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Pemilu tidak usah kapital. Puskesmas tidak usah kapital, kecuali kalau ada namanya, misalnya puskesmas desa atau kecamatan apa misalnya. Itu adalah akronim dan singkatan. Kemudian penulisan angka dan bilangan. Ini juga sering terjadi kesalahan dalam penulisan angka dan bilangan. Ada angka Arab dan angka Romawi yang digunakan untuk lambang bilangan atau nomor. Ini angka Arab, ini angka Romawi. Ada 12 aturan penggunaan angka dan bilangan. Yang pertama, bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 kata ditulis dengan huruf, kecuali jika dipakai secara urutan seperti dalam perincian. Misalnya, mereka menonton drama itu sampai 3 kali. Ini digunakan huruf. 1 juta buku, ini menggunakan huruf. Nah, kecuali dalam perincian. Kalau urutan perinciannya sudah angka, maka dari awal angka, maka seterusnya juga angka. Ini juga perincian angka, maka semuanya angka. Bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf. Misalnya 50 siswa, ini tidak boleh dengan angka, ini harus menggunakan huruf. Ini dihindari, 50 ditulis dengan angka di awal kalimat. Nah, ini yang benar, harus seperti ini, ditulis dengan angka. Misalnya tidak boleh ini di awal kalimat, tidak boleh seperti ini. Angka yang menunjukkan bilangan besar dapat ditulis sebagian dengan huruf supaya lebih mudah dibaca. Misalnya 250 juta, karena nolnya banyak, ada 6, jadi cukup dengan juta saja. Atau 550 miliar, miliar ditulis dengan huruf, bukan dengan angka. Atau triliun.
Kemudian masyarakat sudah memahami bahwa angka dipakai untuk menyatakan ukuran panjang, berat, luas, isi, dan waktu, serta nilai uang. Ini contohnya, ini ukuran panjang, berat, luas, ya, isi, waktu, serta nilai uang. Nah, ini cara menulisnya seperti ini. Di antara rupiah dengan 5 itu tidak ada jarak. Demikian pula dengan dolar, misalnya tidak ada jarak dengan antara dolar dengan angkanya. Pound sterling juga, atau Y. Kemudian masyarakat juga sudah tahu bahwa angka dipakai untuk menomori alamat seperti jalan, rumah, apartemen, atau kamar. Ini juga misalnya nomor 15, ini sudah kita ketahui. Kemudian untuk karangan atau ayat kitab suci juga masyarakat sudah tahu. Ini contohnya. Kemudian penulisan bilangan dengan huruf dilakukan sebagai berikut. Misalnya 12, ini 12 tulisnya seperti ini, 35.000. Kalau pecahan ini penulisannya seperti ini. Jadi per itu disatukan dengan yang mengikutinya, dan se juga digabungkan dengan yang mengikutinya. 3/4, pernya harus disatukan dengan 4. 2/10, 3 2/3, 3 2/3, 1%. Kemudian untuk penulisan bilangan tingkat, ini abad 20. Abad 20 bisa ditulis dengan Romawi. Abad ke-20 dan ditulis dengan angka Romawi, atau ke-20 dengan huruf Arab, atau dengan huruf ini dengan angka Arab. Kemudian angka yang mendapat akhiran an ini seperti ini, seribuan, menggunakan tanda hubung. Kemudian penulisan angka dan huruf sekaligus dilakukan untuk peraturan perundang-undangan, akta, dan kwitansi. Misalnya ini aturan perundang-undangan 1 tahun 200 juta rupiah. Ini tulis angka dan huruf. Kemudian bilangan yang digunakan sebagai nama geografi ditulis seperti ini. Misalnya Kelapa 2, Kotonan Ampe, Raja Ampat, Simpang 5. Ini ditulis disatukan. Demikian aturan penggunaan angka dan bilangan. Kemudian penggunaan kata ganti. Kata ganti ini terkait dengan orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga, baik tunggal ataupun jamak. Misalnya kata ganti ku, kau, kemudian mu, nya. Aturannya seperti ini. Kata ganti ku dan kau ditulis serangkai. Sedangkan ku, mu, dannya juga ditulis serangkai. Misalnya rumah itu ku jual, majalah itu kau baca, bukuku, bukumu, dan bukunya tersimpan di perpustakaan, rumahnya sedang diperbaiki. Itu adalah aturan tentang kata ganti. Kemudian ada aturan tentang kata sandang yang terakhir, yaitu kata si dan sang. Yang pertama, kata si dan sang ini tulis terpisah. Surat itu dikembalikan kepada si pengiring. Sang adik mematuhi nasihat sang kakak, dipisah misalnya. Tetapi untuk menunjukkan Tuhan,
Kata sang ini ditulis dengan huruf kapital. Misalnya kita harus berserah diri kepada Sang Pencipta. Sang Pencipta ini merujuk pada Tuhan, karena itu harus ditulis kapital. Demikian pembahasan tentang penulisan kata. Terima kasih atas perhatian Anda. Video ini akan dilanjutkan dengan video berikutnya, masih terkait dengan ejaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.